Hey guys, masih bersama Abani di channel ALT. Oke, di video kali ini saya ingin review water cooler dari Aerocool ya. Soalnya kemarin dikirim kayak gitu. Ini water cooler Mirage L120. Mirage. Tulisannya mungkin sebutannya Mirage mungkin ya, Mirage. Lah, intinya kayak gitu aja lah. Mirage. Oke, untuk cooler ini harganya 800 ribuan ya, tapi untuk ukuran yang 120. Nah, untuk ukuran yang 240 ya, dia harganya di kisaran 1 juta kurang. Dan untuk yang 360 ya, yang 3 pen, dia harganya 1.200.000. Jadi cuma beda rata-rata ya, beda 200-an lah kayak gitu. Cuman ini karena dikirimnya yang ini, saya akan reviewnya pakai yang 120 mili. Oke, langsung aja ya. Untuk spesifikasi dasar ya, di sini bloknya udah full tembaga ya, udah pakai koper. Radiatornya full ya, full aluminium. Untuk pump speednya ya, dia 230 rpm ya, kayak gitu. Nah, untuk selangnya sendiri ini udah pakai slip ya, kayak gitu. Dan panjangnya 320 mm ya. Itu saya yang hitung, soalnya nggak ada spesifikasi langsung ya masalah panjang kabel. Oke, untuk soket di sini cukup banyak ya. Mungkin yang nggak ada cuma Threadripper aja kayak gitu. Tapi intinya untuk yang terbaru ya, untuk Intel terbaru yang soket 120 ini udah bisa juga. Untuk pemasangan Intel sih normal-normal aja ya, seperti all-in-one cooler biasa. Cuman untuk AMD bisa dibilang simple, bisa dibilang susah, soalnya cuma pakai dudukan asli kayak gitu ya. Jadi pasangnya kayak cooler AM3 mungkin ya, yang didedet gitu. Kayak mudah, cuman awal-awal cukup sulit ya pas saya coba. Soalnya nggak biasa, soalnya dia pakai apa namanya? Pakai baut lah kayak gitu. Tapi lama-kelamaan gampang lah kayak gitu. Cuman pas awal-awal agak kegesek-gesek di aluminium, apa namanya, di bloknya kayak gitu ya. Jadi bagi kalian yang misalkan pakai ini, hati-hati aja ya kayak gitu, untuk terutama yang masih baru-baru. Oke, lalu untuk fan di sini 1 kali 120 ya, 120 mili, udah RGB ya kayak gitu. Dan untuk kecepatannya dia 600 sampai 1800 rpm ya, 4 pin PWM kayak gitu. Dari iklannya dia katanya high performance silent fan, tapi jujur cukup berisik ya kayak gitu. Dengerin aja. Oke, langsung ke desain. Untuk desain dia lumayan bagus ya menurut saya, soalnya gak terlalu ribet juga, terutama di masalah RGB kayak gitu. Jadi dia pakai Infinity Mirror ya, Infinity RGB. Jadi intinya lah kayak ada kaca ya, kayak dalam kayak gitu. Untuk ini bisa dibuka kayak gitu ya, untuk tutupnya. Cuman entah bisa diganti atau enggak ya untuk tulisan ininya. Soalnya ini mirip kayak Deepcool ya, tapi Deepcool dia dikasih satu ya, dikasih yang kosong. Jadi kalau kamu mau ganti tulisan di situ ada, cuman yang ini enggak. Kecuali sih kalau pakai stiker sendiri ya, mungkin nanti saya coba kayak gitu. Yang saya agak kurang suka ini di apa namanya? Di karbon ya. Yang aksen karbon. Soalnya bagus, cuman entah kenapa ya kelihatannya kayak yang murah kayak gitu ya untuk di aksen itu sendiri, tapi nggak terlalu masalah juga ya, terutama kalau sering dilihat kelihatannya kayak item doang aja. Cuman kalau mungkin warnanya warna lain ya agak berbeda, bagus ya pakai aksen karbon. Cuman entahlah, lihat aja sama kalian ya, tapi jujur saya pribadi kurang suka. Oke, itu hanya sekedar desain aja kayak gitu. Nah, untuk RGB-nya sendiri ya, dia ini bisa dikontrol lewat 3 pin ARGB ya, langsung ke motherboard kalian kayak gitu. Ini kabelnya lumayan cukup banyak ya kayak gitu. Jadi dari fan ke blok dulu, lalu dari blok dia ke ARGB 3 pin di motherboard ya, biar gak terlalu banyak. Cuman agak ribet juga sih, tapi intinya kabel manajemennya yang bagus aja kayak gitu.
Oke, nah kalau emang kalian nggak punya 3 pin ARGB ya, kayak gitu warnanya hanya satu ya, jadi nggak bisa dirubah warna, nggak bisa diganti warna kayak gitu ya. Tetap nyala, tapi warnanya cuman itu aja ya, cuma hanya satu kayak gitu. Untuk masalah bahan di sini lumayan ya kayak gitu, lumayan bagus, finishingnya lumayan bagus. Mungkin untuk pemasangan ya, untuk pemasangan di CPU sendiri agak hati-hati aja ya, soalnya saya juga ini agak ada bekas baret kayak gitu, tapi nggak akan mempengaruhi masalah performa ya kayak gitu. Oke, langsung ke performa ya. Yang pertama ke suara dulu ya, soalnya tadi saya bilang agak cukup berisik kayak gitu. Nah, di sini untuk Ridespire ya, untuk bawa CPU bawaan cooler dia 42,5 desibel kayak gitu. Nah, untuk yang Mirage ini dia 46,2 ya. Nah, untuk saya sendiri ya di sini yang cukup berisik ya adalah Deepcool Castle EX ya di 47,9 desibel kayak gitu. Nah, itu dia dua fan ya kayak gitu. Yang ini satu fan. Cuman sih walaupun dua fan nggak akan double juga ya untuk untuk suaranya ya, untuk noise-nya. Jadi walaupun ini dua nggak akan jadi nggak akan jadi 80 desibel juga. Paling cuma naik-naik dikit kayak gitu. Oke, untuk temperatur ya, di sini yang pertama saya coba di 3,7 GHz ya. Untuk voltasenya 1,22, saya tes di AIDA ya selama 15 menit. Untuk Ridespire ya, dia 72 derajat kayak gitu. Untuk yang Mirage dia 53 derajat. Dan untuk Deepcool EX dia 48 derajat ya. Perbedaannya lumayan, cuma wajar soalnya dari harga pun berbeda ya. Hampir berbeda 600.000, dan lagi untuk yang Deepcool dia 240 mili. Nah, di sini saya juga coba ya di 3,9 GHz 1,3 volt. Untuk Ridespire dia nggak nyampe ya, nggak finish soalnya nggak kuat kayak gitu. Cuman untuk yang Mirage dia dapat 59 derajat, dan untuk Castle EX 54 derajat ya. Perbedaannya sama. Nah, di sini pun saya coba ya untuk tes di Cinebench R20 loop ya. Hanya 5 menit, tapi di sini untuk kecepatan fan-nya saya otomatiskan kayak gitu. Jadi dia spike-nya kayak gimana ya. Untuk Ridespire dia 74, untuk Mirage dia 57, dan untuk yang Castle EX dia 52 ya. Perbedaannya tetap sama ya. Kayak gitu. Oke, intinya untuk masalah Aerocool ini menurut saya cukup bagus ya di harga segini, walaupun cukup banyak juga sih untuk kompetitor-kompetitor di harga yang sama. Paling sih untuk RGB sebenarnya bagus ya. Cuman kalau cuma satu warna agak bete juga. Soalnya untuk yang cooler-cooler lain biasanya ada controller sendiri ya untuk hanya sekedar mengganti warna, misalkan jadi merah, jadi biru dan lain-lain kayak gitu. Namun ini kalau emang kamu nggak punya nggak punya 3 pin ARGB, warnanya hanya itu doang kayak gitu. Untuk kualitas sudah cukup bagus, cuman paling untuk pemasangan ya, untuk masalah pemasangan terutama di AMD ya agak hati-hati aja, soalnya pas banget kayak gitu ya. Untuk dipasang di motherboardnya dia pas, jadi nggak ada ruang. Oke, untuk Aerocool Mirage L120 ini menurut saya cukup bagus, tapi saran saya ya mendingan pakai yang 240 mili, soalnya cuma beda nggak nyampe 200 pun ya, kecuali kalau misalkan kalian memang pengen yang 120 ya, misalkan udah udah penuh di casing kalian, yang ini pun nggak masalah. Cuman saran saya kalau emang masih banyak ruang ya di PC kalian, mendingan pakai yang 240 mili. Oke, mungkin segitu aja untuk video saya kali ini. Bila ada pertanyaan atau apapun, bisa tuliskan komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Salam.